Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Tetap Bertumbuh, tempat nongkrongnya overthinker, introvert, dan orang-orang yang suka mikir terlalu jauh tentang hidup. Pernah nggak sih kamu merasa super sibuk, tapi di akhir hari, to-do list kamu kayak nggak jalan kemana-mana? Capek, tapi merasa nggak benar-benar maju. Kita semua pernah ada di titik itu. Tapi gimana kalau sebenarnya jawaban buat produktivitas kamu justru datang dari masa lalu? Dari kebijaksanaan seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf, Marcus Aurelius. Kaisar Romawi dari tahun 161 sampai 180 Masehi. Bayangin bebannya. Memimpin kekaisaran, menghadapi perang, wabah, pemberontakan. Di tengah semua kekacauan itu, dia masih sempat menulis Meditations, sebuah mahakarya filsafat yang sampai sekarang masih kita pelajari. Kalau dia bisa tetap produktif di tengah hidup yang segila itu, mungkin kita juga bisa pelan-pelan belajar dari caranya. Di video ini, kita bahas 6 wawasan utama dari Marcus Aurelius yang bisa bantu kamu meningkatkan produktivitas dengan cara yang lebih tenang dan selaras sama diri sendiri. Wawasan pertama, kelola emosimu dengan baik. Aurelius pernah menulis, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kita sering kehabisan energi, karena sibuk mencoba mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kendali. Kemacetan, sikap orang lain, kabar buruk, keadaan yang gak sesuai harapan. Aurelius tahu, dia nggak bisa mengendalikan perang, tapi dia bisa memilih bagaimana dia merespons suasana hati yang buruk, stres, marah, cemas. Secara ilmiah, terbukti bikin kita lebih sering menunda, lebih banyak kabur, dan performa kita turun. Ini salah satu pemicu utama prokrastinasi. Stoik punya satu latihan yang menarik. Visualisasi negatif, bukan supaya kamu jadi pesimis, tapi supaya kamu siap secara mental. Bayangkan skenario yang paling buruk. Presentasi gagal, jalanan macet total, rencana berantakan. Dengan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan ini, kamu jadi lebih tenang ketika hal itu benar-benar terjadi. Dan ketika kamu lebih tenang, kamu bisa tetap fokus pada tugas utama. Jangan biarkan emosi yang liar menggerogoti waktu dan energimu buat hal-hal penting. Wawasan kedua, lakukan lebih sedikit atau do less. Sebagai seorang kaisar yang super sibuk, Aurelius justru sering mengingatkan dirinya untuk menghilangkan tindakan yang berlebihan. Dia menyarankan kita untuk bertanya pada diri sendiri di setiap momen, apakah ini perlu? Penulis David Rock menemukan bahwa kebanyakan dari kita hanya benar-benar fokus pada pekerjaan sekitar 6 jam per minggu, bukan 40 jam penuh. Banyak waktu kita habis ke hal-hal yang bikin kita merasa sibuk, tapi nggak benar-benar menghasilkan sesuatu yang berarti. Disinilah prinsip Pareto, atau aturan 80/20 masuk. Cari tahu 20% usaha yang menghasilkan 80% hasil terbaik buat hidupmu. Tujuan dari Stoik dan juga Aurelius adalah mencurahkan energi mental untuk 2 atau 3 hal paling penting yang benar-benar memberikan dampak besar. Fokus itu mahal. Jangan dihabiskan untuk hal-hal yang cuma bikin kamu kelihatan sibuk, tapi nggak bikin kamu bertumbuh. Wawasan ketiga, susun strategi. Aurelius memulai dengan sikap sederhana. Hal pertama yang harus dilakukan, jangan gelisah. Hal berikutnya yang harus dilakukan, pertimbangkan dengan cermat tugas yang ada. Prokrastinasi sering muncul karena kita nggak punya kejelasan. Kita lihat satu tugas besar, kita overthinking, lalu kita merasa kewalahan, akhirnya ditunda. Aurelius punya rutinitas pagi yang disiplin. Dia memvisualisasikan harinya, orang yang akan dia temui, masalah yang mungkin muncul, dan tugas yang perlu diselesaikan. Lalu, dia menyusun strategi. Setelah kamu tahu apa saja tugas yang penting, pecah tugas itu jadi langkah-langkah kecil yang lebih jelas. Buat milestone,
tonggak pencapaian di sepanjang jalan. Rencana aksi yang terperinci bikin kamu merasa punya kendali. Dan itu mengurangi rasa takut yang sering jadi bahan bakar penundaan. Wawasan keempat, mulai hari dengan tugas paling sulit. Aurelius berkata, hambatan untuk bertindak, memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalannya. Ini cara berpikir yang mengajak kita menghadapi kesulitan, bukan menghindar. Daripada terus menunda pekerjaan yang paling tidak menyenangkan atau paling sulit, yang sering disebut sebagai memakan katak. Aurelius mendorong kita buat justru mengerjakannya lebih dulu. Kenapa pagi hari? Karena biasanya kemauan atau willpower kamu masih tinggi, pikiran lebih jernih, dan gangguan belum terlalu banyak. Dengan menyingkirkan tugas terberat saat energi kamu lagi di puncak, kamu bukan cuma merasa lebih lega, tapi juga memastikan hal paling penting sudah selesai duluan, sebelum hal-hal tak terduga mulai datang. Wawasan kelima, hargai waktu. Aurelius mendesak kita untuk konsentrasikan setiap menit, seperti seorang Romawi, seperti seorang pria, untuk melakukan apa yang ada di depan Anda dengan keseriusan yang tepat dan tulus. Filsuf Stoik lain, Seneca, bilang bahwa waktu adalah sumber daya paling berharga dan paling tidak terbarukan yang kita miliki. Seringnya, kita hati-hati banget soal uang, tapi sangat boros dengan waktu. Padahal, uang bisa kembali, waktu tidak. Lalu, gimana caranya melawan gangguan yang menawarkan kepuasan instan? Seperti media sosial, salah satu caranya adalah pakai sistem imbalan yang cerdas. Misalnya, bikin kesepakatan dengan diri sendiri. Kamu hanya boleh scrolling 10 menit setelah menyelesaikan satu tugas berat selama 1 jam penuh, yang akan membuat dopamin dari imbalan instan bukan lagi jadi pelarian, tetapi jadi bonus setelah kamu melakukan sesuatu yang benar-benar penting. Wawasan keenam, nikmati kemajuanmu. Aurelius mendefinisikan kesenangan sebagai melakukan sebanyak mungkin dari apa yang dituntut oleh sifat Anda. Kesuksesan selalu dipengaruhi hal-hal di luar kendali kita. Keberuntungan, orang lain, keadaan. Karena itu, Stoik menyarankan agar kita tidak cuma mengukur kesuksesan dari hasil akhir, tapi dari seberapa sungguh-sungguh usaha yang kita berikan. Daripada terobsesi sama gambaran besar yang masih terasa jauh, fokuslah pada kebiasaan kecil yang konsisten. Kalau kamu sudah mencurahkan energi terbaikmu untuk tugas hari ini, di situ pun sudah ada bentuk kesuksesan. Dan kalau kamu gagal, atau masih suka menunda-nunda, jangan habiskan waktu untuk menghukum diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa self-compassion, kemampuan untuk bersikap lembut pada diri sendiri saat gagal, justru bikin kita lebih mau bangkit lagi dan memperbaiki keadaan. Itu yang bikin produktivitas jangka panjang bisa tetap terjaga. Jadi, dari mengelola emosi, memilih untuk melakukan lebih sedikit, menyusun strategi, menghadapi tugas tersulit di awal hari, menghargai waktu, sampai menikmati usaha kecilmu setiap hari. 6 prinsip Stoik ini membantu seorang kaisar menavigasi kekacauan dan tetap produktif. Sekarang pertanyaannya, prinsip mana yang pengen kamu coba terapkan dulu hari ini? Tulis di kolom komentar, biar kita belajar dan bertumbuh bareng-bareng. Kalau kamu nonton sampai sini, makasih banget. Jangan lupa like, share ke teman kamu yang lagi butuh ditemenin, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Ingat, nggak apa-apa kalau lagi kacau. Yang penting tetap bertumbuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.